Oke, selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai program latihan basket privat yang diadakan oleh latihanbasket.com bersama teman-teman dari alumni pelatih DBL Camp tahun 2017. Dalam hal ini kami menyikapi suatu kondisi di mana anak-anak basket kita mengalami kesulitan berlatih karena situasi pandemi. Tapi kami juga memetik pelajaran bahwa selama situasi pandemi ini ternyata cara belajar virtual atau online itu ternyata memiliki kelebihan sendiri. Oleh karena itu, bersama latihanbasket.com kita akan mengadakan sebuah latihan basket virtual, latihan basket yang dibimbing secara online, tetapi memiliki program yang terstruktur, sistematis, dan terukur. Program latihan online ini sepenuhnya gratis. Nah, ketika anak-anak melakukan latihan ini nanti akan dikirimi video, bisa berakses ke latihanbasket.com untuk mendapatkan buku petunjuk latihan, programnya, video-videonya. Nah, jika dalam pelaksanaan latihan itu nanti ingin mendapatkan bimbingan langsung dari para pelatih, latihanbasket.com dalam hal ini sudah bekerja sama dengan teman-teman dari pelatih-pelatih alumni DBL Camp tahun 2017. Semua sudah berlisensi dari Perbasi, sudah mendapat banyak pelatihan juga, salah satunya dari DBL tadi Dan juga program ini dibuat mengikuti kurikulum dari Federasi Internasional Bola Basket, asosiasinya yang dinamakan FIBA. Dalam hal ini ada 16 tahap, 16 tahap itu nih antara lain Jadi mulai dari nomor 1 itu stance dan visi, latihan stance dan visi. Itu latihan yang pertama. Pemain basket itu harus memiliki kuda-kuda yang baik, kaki yang kokoh, seimbang, badan lentur. Kenapa digabungkan dengan visi? Karena visi itu adalah hal yang pertama, juga harus diajarkan bersama kuda-kuda. Ketika seorang pemain kehilangan visi, maka dia bermain sendiri, dia tidak bermain bersama timnya. Ini yang pertama, stance dan visi. Yang kedua itu steps. Bagaimana dia mengatur pekerjaan footwork. Dia harus berlatih keras dengan footworknya. Dalam hal ini ada beberapa penguatan. Nah, yang ketiga ini sudah melangkah. Langkahnya namanya slide. Langkah ini langkah-langkah tidak natur. Secara natural orang berjalan ke depan. Kadang-kadang serong, kadang-kadang mundur. Nah, langkah-langkah yang serong, ke samping, mundur, ini dilatih khusus. Bagaimana keterampilannya? Itu di latihan yang ketiga. Nah, di latihan keempat, ini sudah mulai memegang bola. Latihannya namanya pivot dan penguatan footwork. Jadi kaki itu sudah diperkuat. Penguatan footwork apa? Melompat, berlari, akselerasi, deselerasi, mendarat, menyeimbangkan badan dari benturan-benturan, itu termasuk dalam latihan yang keempat ini. Yang kelima, ini ball handling, ball touch, rasa dengan bola. Ini bagaimana? Di latihan kelima ini dilatih. Jadi berbagai gerakan, mulai dari bagaimana mengatur kaki, pinggang, bahu, lengan, mata mengarah kemana, itu dilatih pada latihan yang kelima. Dan kemudian di latihan keenam ini sudah melakukan dribble. Dribble dalam hal ini masih bersifat dasar, power dribble, control dribble, speed, bagaimana memproteksi bola dan sebagainya. Ini di latihan yang ke-6. Dan kemudian yang ke-7, get open dan stop. Get open ini
meminta bola, ya, mencari posisi supaya terlepas dari lawan. Dalam hal ini sudah melakukan cutting, spacing, ya, melepaskan diri dari penjagaan lawan, ya, fill the gap, ya, itu juga di dalam latihan ini. Dan kemudian waktu menerima bola itu otomatis ada langkah stop. Kalau dia melompat, bagaimana jump stop, bagaimana stride, ya, itu pada pelajaran ke 7. Dan kemudian yang ke-8, dasar triple threats, ya. Pada saat mendapatkan bola, pertama harus segera mengancam, dan jika ada lowong kesempatan, segera selesaikan. Kalau dia memiliki kesempatan untuk good shot, ya, atau dia memiliki advantage lain sehingga dia bisa drive, ya. Tapi kalau itu tidak bisa, maka dia melakukan passing. Apa yang dilakukan setelah passing, ya kan? Bisa dia melakukan cutting, ya. Bisa dia melakukan screen pada temannya, ya. Bisa juga kemudian menjalankan kerjasama give and go. Ini di latihan yang ke 8. Nah, yang ke-9 ini belajar melakukan passing dan variasinya, ya. Jadi passing itu sebuah tahap penting, ya, dalam permainan basket, ya. Jadi untuk kerja sama tim mutlak itu passing. Bagaimana posisi passing, bagaimana sikap passing, bagaimana passing yang baik, passing inside, passing outside, sebelah tangan, dua tangan, ya, passing dari atas kepala, dari dada, dari bawah kaki, passing memantul, bagaimana gerak tipunya. Nah, ini semua pada pelajaran yang ke-9. Di pelajaran ke-10 ini kembali mengulang pelajaran mengenai dribble, tetapi sudah ada tambahan dan variasinya, ya. Jadi di sini semua macam gerak tipu, dribble, bagaimana gerakan bahu, gerakan kaki, ya, step untuk shooting, ya, hesitate dan sebagainya di sini dipelajari di dribble yang sudah memasuki tingkatan yang lebih rumit, ya. Kemudian di 11 ini spesifik rebounding, ya. Jadi pemain tertentu itu mungkin tertarik untuk memperdalam rebounding, atau atas anjuran pelatihnya beberapa pemain diminta untuk belajar rebound. Di sini latihannya khusus. Nah, rebound ini memiliki latihan khusus, memiliki teknik khusus, memiliki kebutuhan untuk mental skill khusus, ya. Jadi di tahap ke-11 ini adalah rebounding. Dan ke-12 ini kembali mengulang latihan dari pertama, kedua, dan ketiga tadi, tapi lebih mendalam, yaitu gerak defense. Nah, di sini ini bagaimana sih anti screen, ya, bagaimana melakukan seal, ya, bagaimana jika lawan melakukan seal kita memecahkan seal itu dengan slip, ya. Bagaimana gerakan slide berubah menjadi sprint itu dilakukan dengan sebuah langkah yang dinamakan snap. Di sini detail-detailnya, ya. Close out harus seperti apa, berapa macam itu close out. Di sini nanti dipelajari termasuk hard show, soft show, ya, heads down. Di sini dipelajari. Yang ke-13 ini kembali gerakan offense mengenai drive, ya. Banyak sekali drive di sini. Layup, reverse, mau power, ya, mau step forward, ya. Gerakan-gerakan sebelum drive, apa dribblenya, ya, turning. Di sini semua dipelajari mengenai drive. Dan di tahap ke-14 secara spesifik kembali dilakukan pendalaman mengenai shooting. Kunci dari latihan ini adalah teknik yang benar dan kemudian repetisi, ya. Dan kemudian shooting membutuhkan suatu mental skill yang tersendiri, ya, karena peran mental di dalam shooting ini besar. Berikutnya ke-15 ini latihan spesifik untuk center dan post, ya, star steps, langkah bintang, bagaimana drop step dan sebagainya, ya, bagaimana sikap tangan, elbow in the line, ya, hand target dan sebagainya. Ini dipelajari secara khusus, ya, di pelajaran ke-15 ini, ya, center dan post. Dan ini bukan khusus untuk misalnya untuk pemain belia, pemain muda. Ini bukan hanya untuk yang tinggi, ya, karena kita belum tahu anak-anak yang sekarang kecil mungkin nantinya jadi tumbuh tinggi besar atau dia berbobot, ya, sehingga latihan ini juga harus diberikan.
Jadi setelah latihan pertama sampai 15, latihan ke-6 adalah aplikasi, ya, latihan skill, dan kemudian belajar membuat keputusan. Nah, di tahap sebelumnya tadi yang dipelajari adalah teknik. Nah, di tahap ke-16 ini bagaimana menerapkan teknik. Itulah definisi dari skill, yaitu kemampuan untuk menerapkan teknik, ya, pada saat yang tepat. Artinya ini secara presisi, bicara timing, dan secara akurat bicara bagaimana dia geraknya dilakukan, ya. Dan setelah ini dilakukan berulang-ulang, anak-anak akan memiliki kemampuan mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Nah, inilah hasil penggabungan dari keseluruhan teknik tadi. Jadi di sini mungkin latihannya banyak ke step forward, menyelesaikan drive, semua diulang dari latihan 1 sampai 15 digabungkan jadi satu di latihan ke-16, yaitu aplikasi skill dan membuat keputusan. Oke, terus bagaimana latihan basket privat ini diaplikasikan? Ya, cara aplikasinya mudah. Nanti akan ada video-video tersedia petunjuk mengenai latihan ini, dan akan ada bimbingan dari pelatih yang bekerja sama dengan program MBP dari latihanbasket.com dan teman-teman dari alumni pelatih DBL Camp tahun 2017 ini. Ini skemanya, ya, bisa dilihat di sini. Jadi latihanbasket.com, ya, bersama teman-teman alumni tadi menyediakan dukungan teknis, ya, materi-materi seperti buku, video, bagaimana cara mengukur kondisi awal anak-anak yang akan dilatih, bagaimana berdiskusi dengan anak-anak. Ada form yang akan diisi oleh peserta yang akan berlatih. Dia menginginkan latihan apa, ya kan? Itu akan didengarkan. Dan kemudian bagaimana pertimbangan pelatih? Dilakukan juga di sini nanti tes dan pengukuran skill awal. Kecepatan dribblenya untuk 28 meter atau sepanjang lapangan berapa? Ya, dribble dia menyisi, lari dinamik, lompatan vertikalnya berapa? Semua diukur. Dan kemudian sesuai ukuran tadi, sesuai umurnya, sesuai kapasitasnya akan dibuatkan program, ya, yang mengikuti tahapan pada prosedur-prosedur di latihan basket privat yang tentunya sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip dalam latihan olahraga secara umum. Nah, itu seperti spesifik, ya, sesuai dengan cabang olahraganya. Untuk bola basket, berapa lama sih main basket, yang menyesuaikan, berapa jauh kira jarak lari, dan kemudian bagaimana intensitasnya, ya, bagaimana ukuran-ukurannya, ya, bagaimana prinsip progress bola latihan ini setelah berapa minggu bisa bertambah, ya, bagaimana prinsip overload, ya, bagaimana proses reversibility. Kalau lama tidak berlatih itu akan ada menurun, tapi kalau berlatih terus dan tidak ditambah challenge-nya, maka tidak terjadi peningkatan. Dan bagaimana individual threats-nya, ya kan? Jadi di sini semua diukur. Jadi bagaimana frekuensi, bagaimana intensity, bagaimana times, berapa kali latihan, kan? Dan kemudian apa saja tipe-tipenya. Semua mengacu pada prinsip-prinsip seperti itu. Dan latihan ini akan menyangkut pada 4 komponen prestasi, tapi 3 yang bisa dilatih secara individual. Yang pertama yaitu aspek komponen fisik, ya. Nah, jadi ada pembekalan latihan fisik. Bagaimana supaya kemampuan gerak anak-anak itu bisa mendukung pelatihan tekniknya, ya, range of motion, ya. Dia perlu, anak-anak perlu fleksibel, jangkauan geraknya itu dilatih pada tahap awal, ya. Dan kemudian yang kedua teknik apa sih? Teknik bicara prosedur, ya, cara melakukan dengan benar. Nah, dalam hal ini kualitas gerak, ya, bagaimana agility-nya, bagaimana balance, bagaimana coordination, ya, bagaimana reaction time, bagaimana power, bagaimana speed, ya, itu dilatih. Dan kemudian jika mereka ingin mencapai tahap yang lebih tinggi, akan ada latihan juga untuk cardio respiration-nya, ya, juga untuk muscular endurance, ya, muscular strength, juga flexibility, dan juga pelatih akan memberikan saran untuk anak-anak mengenai bagaimana body composition mereka, bagaimana beristirahat yang baik, bagaimana mengatur nutrisi,
akan ada edukasi. Sebab tanpa edukasi seperti itu, anak-anak sulit bekerja sama. Ya, dengan edukasi, anak-anak akan dididik untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, untuk pelatih, untuk orang tua, untuk tim. Ya, jadi di sini ada paket pengantar nanti sebelum mulai berlatih. Dan bimbingan ini akan diberikan lewat online, semuanya gratis dan secara lebih intensif dengan pelatih-pelatih yang ada dari beberapa daerah yang sudah bekerja sama dengan kita, ya, sudah ada dari Jakarta, dari Surabaya, Tulungagung, dari Bali, ya, kemudian dari Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur, dari Sumatera Selatan, dari Padang, dari Lahat juga ada, dari Medan juga ada, ya, Banjarmasin tentunya, di Ungaran juga, ya, anak basket semua. Kalian akan mendapatkan bimbingan pelajaran online virtual secara terstruktur, ya, sistematis dan terukur. Jadi bisa kalian lakukan sendiri, ya kan? Dan kemudian bisa juga kalian jika memerlukan mendapatkan bimbingan privat dari beberapa pelatih yang nanti akan kita jelaskan siapa saja pelatihnya, siapa kalau di Jakarta, ya, siapa kalau di Kaltim, siapa kalau di Jawa Timur, ya. Mereka sudah tahu bagaimana cara membimbing anak basket untuk memiliki performa yang lebih baik lewat latihan individual secara intensif pada program latihan basket privat. Untuk sementara seperti itu dulu, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut, ya, mengenai bagaimana program ini dikerjasamakan, dilaksanakan. Ya, makasih, sampai ketemu lagi ya. Bye bye anak basket.